Baik, semangat pagi teman-teman seprofesi maritim. Nautika, Teknika, Tata Laksana, Manajemen di darat, dan di kapal laut seluruh Indonesia. Ya, kami ingin menyapa salam buat semua teman-teman yang masih aktif berprofesi sebagai pelaut ya, dalam hal ini perwira manajemen, top manajemen, kapten, KKM, Malim 1, dan masih satu. Kemudian operation management ya, dalam ini Malim 2, Malim 3, Malim 4, dan masinis 3, mas 4, masis 5, dan seterusnya. Juga teman-teman supporter, yaitu mulai dari mandor, kasab, fitter, dan lain-lain, dan oiler, ya, weber maupun fireman. Juga untuk dek, serang atau foreman, dengan jurumudi 1, 2 ya, lasi dan seterusnya yang ada di kapal. Sungguh kami sangat bangga dengan profesi Anda sebagai pelayan-pelayan antar bangsa, antar negara, antar pulau. Dan bagi adik-adik yang masih jadi taruna ya, masih pendidikan taruna, baik yang di asrama maupun di luar asrama, SMK, SMA, PIP, PTS, ya, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, semuanya sama saja. Jadi tingkat pelayaran dimanapun Anda berada, ya, semuanya sangat kami banggakan, karena saya pernah menjadi seperti Anda semua. Ya, paling tidak 26 tahun berlayar 74 sampai 2001, dan melayani kapal-kapal di offshore, 2 offshore, sekitar 26 kapal juga. Di setiap bulan saya pasti naik ke kapal. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Ya, tujuan channel ini seperti kami sampaikan yang sebelumnya adalah mencegah kecelakaan di atas kapal, yaitu manajemen harus peduli, bertanggung jawab, dan cerdas bertindak. Artinya mencegah kecelakaan atau meningkatkan performa kapal. Ya, jadi ini sangat penting. Tidak ada seorang pun dari nakoda sampai pelayan, dari KKM sampai oiler kepingin kapalnya mengalami kecelakaan, ya, baik itu kandas, tabrakan, kebakaran, tenggelam, bahkan sampai korban nyawa. Tidak ada, kecuali lalai dalam hal manajemen, yang dalam hal ini manajemen kapal, manajemen perusahaan pelayaran, manajemen biro klasifikasi, dan manajemen pemilik kapal, manajemen dari regulator. Saya tampilkan ya, dari sini kita siapapun yang ada di kapal sudah melakukan manajemen terutama ya. Tetapi dalam hal safety-nya memang perlu dipelajari. Ini adalah piston untuk mesin Burmester and Wine atau BNW. Maaf, ini untuk sulser ya. Kalau BNW sekarang semua pakai kata buang pembilasan memanjang atau ya. Sekali ini masih model lama, sulser 20.000 horsepower. Jadi mesin ini dengan diameter 90 cm, cukup besar ya. Dan ini dilindungi oleh piston ring, ada 5 ya. Tentunya ada guide-nya juga di sini. Dan ini beratnya sekitar 2 ton lebih. Inilah yang sumber tenaga. Yang istimewa buat teman-teman yang belum pernah di kapal dengan mesin 2 tak, ini salah satu contoh. Kalau mesin diesel 4 tak, itu satu orang nggak bisa masuk ke karter. Tapi ini di dalam karter, untuk setiap silinder bisa 20 orang lebih masuk.
Jadi kalau ini ada 7 silinder ya bayangkan hampir 200 bisa masuk dalam silinder ini ya. Ini perlu dipelajari, nah kekayaan kita sebagai profesi pelaut atau perwira laut ya, untuk menjaga kapal ini yang harganya ratusan miliar sampai 25 tahun. Mari kita lanjutkan lagi. Ini adalah silinder oil aparat, ya, aparat, yaitu untuk memberikan pelumasan pada dinding silinder liner yang menjaga antara liner dengan piston ring. Ya, jadi ini salah satunya untuk kapal kecil tidak ada ini. Ya. Untuk 4 tak nggak pakai ini karena sistem pelumasannya sistem pelumasan persik. Saya mengingatkan kembali ini beban saya ya, tidak pernah bermimpi mendapatkan rekor muri yang ketiga tahun 2018 sebagai dosen maritim penulis buku kemaritiman terbanyak. Sponsornya yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kapten Wiku Frederick Karuntu, Master Marinir, ya, yang pernah jadi direktur di STP dan di BP3IB Jakarta. Saya agak cepat sedikit. Kemudian bedah buku yang sudah kami lakukan dari channel A, B, C, D, E, F, G, dan sekarang masuki channel H, ya, yaitu pertemuan yang ke-9 dan seterusnya. Dan akan kami bedah buku juga ya untuk mencerdaskan teman-teman. Kalau yang sudah cerdas ya tinggal mengulang, memantapkan lagi. Bagi teman-teman mulai dari oiler, klasi, sampai yang belum pernah mendapatkan pelajaran ini. Bedah buku ini kami namakan manajemen tentang develop emergency and damage control plan and emergency situation handle ya. Jadi kita nggak mengendaki kondisi emergency di tiap kapal. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru ya dapat informasi itu Anda. Tanda like dan bila ingin berbagi pengalaman ya tolong di-share ya. Tidak pandang anak buah yang paling rendah sekalipun ataupun kepada teman-teman perwira ya. Karena ilmu itu boleh dimiliki oleh siapapun. Tinggal tanggung jawab dan jabatan dan pangkat dan gaji tentunya yang berbeda. Ini juga sudah sering kami sampaikan, ya, kami lompati saja. Ya, ada 3 perusahaan yang Pak Ishak jalani di Pertamina, pensiun dini tahun 2001. Kemudian di Medco Energy kami menangani offshore, 2 offshore. Ya. Kemudian di PT Prada Maritim. Semuanya sangat banyak memberikan pengalaman bagi saya selama di darat. Ya, tidak kalah pentingnya. Kalau di kapal 26 kapal yang kami jalani sebagai engineer dan engineer, tapi di darat ternyata lebih 26 kapal yang kami periksa setiap tahunnya ya. Dosen maritim ini bisa dibaca buat teman-teman. Ya, tidak ada salahnya, sangat bangga apa yang pernah. Modal utamanya adalah kesungguhan. Setiap pekerjaan yang dihadapi, kita perlu sungguh-sungguh untuk menghasilkan yang lebih baik. 3 alma mater ini ya, tentu sudah banyak yang kenal. Akademi Semarang ini berdiri tahun September 1964. Ini STIP ya, bulan Maret kalau nggak salah tahun 1957, dan ini BP3IP tahun 49. Dan ketiga-tiganya saya mendapatkan pendidikan dan dibiayai beasiswa dari Pertamina. Untuk itu timbal baliknya saya ingin berkarya, berbagi kepada teman-teman yang ingin cerdas atau lebih cerdas ya. Buku-buku inilah yang tidak pernah saya impikan setelah saya di darat membuat buku ini.
lebih dari ini ya. Kalau dihitung cetakannya sekitar 40 yang berbeda-beda. Nah, untuk level kelas engineer kelas 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini merupakan bagian pengalaman di laut, layar, dan pengalaman sebagai auditor ISPS dan Asimcode, juga kepercayaan dari ketiga perusahaan tersebut kepada saya. Sekali lagi terima kasih, dan ini mudah-mudahan akan menjadi bermanfaat bagi Anda semua. Kapal harus layak laut, ya. IMO mengatakan begitu, ya. IMO mempunyai 5 divisi 5 komite legal yang mengatur surat-surat kapal semuanya. Ya, zaman dulu hanya sebagian kecil, sekarang sudah sangat banyak sertifikat yang harus dimiliki. Kemudian teknik sertifikat, jadi kapal itu sesungguhnya dibuat melalui standar, ya, standar IMO. Yang ketiga adalah safety komite atau marine safety komite, ini yang sangat dominan yang mengontrol semua pergerakan kapal yang dibuat oleh kelas. Ya, kemudian Environment Protection Committee, dan yang kelima adalah situation tentang komite, ya. Baik, saya urutkan di sini bukan sembarang urut, ya. Kalau yang bertanggung jawab pertama adalah pemilik kapal, kemudian biro klasifikasi, kepala otoritas pelabuhan atau pemerintah, pemilik muatan keyakinan, dan kelima adalah nakoda yang hanya waktu yang ditempuh paling kontrak pertama 6 bulan itu resminya. Kalau beliau-beliau ini bisa bertahun-tahun merupakan satu pemilik kapal. Biro klasifikasi juga sampai layup. Otoritas pelabuhan juga sebagai memegang regulator, ya, regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pemilik muatan juga bisa berkesinambungan. Hal ini sudah kami jelaskan sebelumnya di bab sebelum ini. Baik, ya. Di bab 7 dan 8 itu khusus mengenai sistem perawatan yang tidak berencana, dan ini bab 9-10 tentang berencana, ya. Banyak sistem perawatan berencana, tetapi tentunya kita harus memilih, mengambil putusan mana yang harus kita pilih. Intinya hampir sama, ya, baik sistem berencana TSAR ataupun yang lain-lain. Yang penting harus mengikuti prosedur ketentuan dalam SOLAS 4 Amandemen 2010 yang sekarang terbaru, ya. Ini bukan terbaru, sudah 11 tahun. Dan harus dilaksanakan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab, baik dari pihak manajemen kapal ataupun manajemen armada yang di darat. Ya. Semuanya tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih berat. Artinya tidak ada seorang pun pengen kapal itu rusak-rusak, ya, tabrakan, bakaran, tenggelam, korban nyawa ratusan, ya. Jadi ini pengetahuannya, pemantauan kondisi ban kapal. Jadi ini ditujukan baik oleh untuk top manajemen sampai ke operation manajemen dan sampai kepada anak buah kapal yang bawahan, ya, untuk supporter. Nah, tujuannya untuk menentukan waktu naik dock, ring, itu bagian. Untuk memastikan bahwa badan kapal itu bagus, ya, dilindungi dengan anot yang benar. Untuk memperhitungkan kapan rencana kapal itu naik dock. Artinya perawatan yang berencana, ya. Kondisi badan kapal dan seterusnya. Ya. Permukaan badan kapal, ya, waktunya dock harus naik dock. Jadi sebetulnya 2,5 tahun itu sudah pantas, sudah cukup lama, karena terjadi marine growth atau tumbuh-tumbuhan yang nempel di kapal itu tak terhingga, ya. Bisa juga karang-karang itu sampai 15 cm.
mempertahankan kecepatan kapal. Ini kalau kondisi baling-balingnya penyok atau patah atau bengkok, itu pengaruhnya besar sekali kepada kecepatan kapal, artinya akan menambah biaya operasi kapal. Karena 42% sampai 50% biaya operasi ada di pemakaian bahan bakar. Ini tolong dicatat buat semua departemen nautika maupun teknika, sehingga sama-sama menanggulangi, kalau bisa kurang dari 42% ini hebat. Ini presentasi dari ABS Class, American Brown Shipping Class di seminar Uni Eropa ya di Indonesia. Bulan saya dapat kesempatan 5 kali hadir, setiap tahun hanya 1 hari. Menghindari kapal berlabuh terlalu lama di pelabuhan. Tuh ya, jangan sampai keluar operasi itu biaya operasi akan ditanggung oleh pemilik kapal atau pencharter kapal. Berapa besar biaya itu, waduh besar sekali ya, ratusan juta. Pemantauan kondisi, pengukuran, memeriksa, kapan dilakukan tindakan, pemeriksaan, periksa. Ini secara berkala dan secara terukur, terprosedur, sehingga bukan menjadi beban pekerjaan oleh orang kapal. Risiko-risiko ya, risiko ini juga kita pertimbangkan. Nah, saya mengingatkan di perusahaan kami yang ketiga ya, saya kedua, itu setiap orang harus tahu pekerjaannya apa. Jabatannya sesuai jabatan, sesuai description organisasinya ya. Dan tahu akibat-akibatnya, risiko. Jangan kita bekerja tidak tahu risiko. Yang ketiga ada cara mengatasinya. Dan kenyataannya banyak kerusakan-kerusakan yang dikerjakan tidak sampai dilaporkan ke pemilik kapalnya. Ini jangan sampai ya. Manajemen harus terbuka. Karena kita adalah pelaku-pelaku yang ada di kapal, harus berterus terang kepada pemilik kapal. Ini tentu teman-teman saya harapkan bisa membaca lebih teliti, pelan-pelan, ya. Semua membawa pengetahuan. Ini khusus untuk kapal-kapal bekas diperlukan pertimbangan tahun pembuatannya dan seterusnya. Ini dia graf. Ya. Kalau kita membuat kerusakan seminim mungkin ya. Ini ada long maintenance period, ada compromise period ya, bagiannya tengah-tengah tahunnya, short maintenance period. Jadi kita mengendai kapal berusia 15 tahun ke atas. Ini masih bisa ke atas lagi ya, karena setiap kapal itu kurang lebih 15 tahun baru mengalami break even point. Ya, maaf. Tadi minum sebentar. Diagram kerusakan ini bisa dipelajari, disesuaikan dengan kondisi kapalnya yang kapal Anda ya. Ini ada short maintenance period. Tentu semua periode-periode perawatan itu mempunyai alasan. Jadi disesuaikan dengan kapalnya. Periode perawatan dapat menghindari terjadinya perbaikan yang besar. Jangan sampai terjadi perbaikan ya. Oleh karena itu saya viralkan perawatan itu sangat amat murah. Kalau boleh dikatakan luar biasa dibandingkan kalau perbaikan bahkan kalau sampai rusak berat keluar operasi, ibaratnya manusia yang kurang terawat terus tidur di rumah sakit sampai opnam. Ini ya, dari kita mengharapkan perawatan itu murah supaya tidak menimbulkan biaya yang sangat besar. Kompromis, dari tadi ini uraian dari atas tadi, kompromis maintenance itu saya katakan punya alasan. Kemudian kondisi pekerjaan yang tidak terukur, ini juga harus disikapi oleh para engineer khususnya. Ya. Long maintenance period tadi yang di atas, selalu berpikir periode atau periode perawatan jangka panjang. Kenapa? Karena kapal itu didesain, dirancang, dibangun untuk
minimum 25 tahun atau 5 kali spesial survei. Namanya spesial ya, 5 tahun, 4 sampai 5 tahun sekali itu ada spesial survei. Di banyak perusahaan layanan yang memanfaatkan model perawatan bermacam-macam, intinya ada satu long maintenance period. Ini bisa dibaca juga, sebaiknya periode ini mengandung risiko terjadinya kerusakan yang tinggi, tapi bisa diantisipasi. Pemahaman umum oleh mereka yang memiliki latar belakang disiplin ilmu keuangan, ekonomi, komputer, dan lain-lainnya, yang nomerin tentu bisa melengkapi kebutuhan itu ya. Tanpa mempelajari manajemen perawatan kapal, kita akan berhadapan dengan tidak direncanakan atau menunggu terjadinya breakdown, yaitu kapal rusak tiba-tiba, keluar operation tiba-tiba, off hire tiba-tiba diklaim oleh pencharter yang ini tidak diketahui oleh semua pihak, baik pemilik kapal, biro klasifikasi maupun kita ya sebagai pelaku-pelakunya. Saya kira cukup jelas, dan latihan tugas ini ya sebaiknya dikerjakan juga untuk mereview pemahaman kita di pelajaran yang sudah kita baca tadi. Rangkuman. Sepanjang sejarah kapal itu masih harus dioperasikan dengan baik dan layak laut dalam segala cuaca, maka sepanjang umur kapal tersebut juga tetap melakukan perawatan secara berkala. Harus menjadi sentuhan perawatan. Jadi enggak, kalau memang masih dioperasikan. Atau akhirnya kalau tidak dioperasikan namanya ya sudah layup atau scrap. Nah itu putuslah hubungan biaya operasi kapal. Pemahaman perawatan secara berkala ini harus menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya dengan konsisten tanpa menunda waktu yang sudah disediakan setiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, dan seterusnya, sehingga teman-teman yang di kapal harus melakukan laporan lengkap tentang daily report, weekly report, monthly report, yearly report, dan seterusnya. Ada pesan dari Henry Block, CEO HRD ya, bukan HRD ya, Human Resources Block. Jadi seorang manajer, Anda harus mulai dari bawah. Ya, tidak harus dari bawah selamanya, maksudnya tetap mengenal pekerjaan yang dari bawah. Tidak ada pengecualian, ini kata beliau ya. Bagi yang langsung jadi manajer ya, harus mempelajari pekerjaan-pekerjaan yang dari bawah. Ini penting ya. Tanpa memahami, kita menganalisa yang langsung lompat-lompat ke atas, jadi tidak terserap oleh anak buah. Baik teman-teman, yang pelajaran singkat tadi tentang perawatan itu masih berlaku terus sepanjang kapal masih akan dioperasikan. Nah, mau menggunakan sistem yang mana itu terserah, tapi banyak sekali buku-buku perawatan yang memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang berat. Ya, kita mikir sudah. Ya, akhir kata, dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi. Ya, kenyataan di dalam like maupun viewer sudah sangat banyak, ribuan. Tetapi yang menekan tombol subscribe masih belum seimbang. Ya, baru 170-an. Silakan dukungan Anda untuk memberikan subscribe setiap membuka channel video kami, ya, supaya memberikan rangsangan atau dukungan atau semangat, atau berikanlah share kepada teman-teman kita yang tidak mendapat atau belum mendapat kesempatan sekolah. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.
Ya, terima kasih.